Jangan biarkan orang lain membuatmu marah hingga sampai pada titik di mana kamu menjelma menjadi seseorang yang bahkan kamu sendiri tidak mengenalinya. Pelabuhan Bakauni menjadi saksi bisu dikala kami harus terdampar karena bus mengalami kendala dan gagal melanjutkan perjalanan. Kami semua kebingungan. Kami semua merasa ketakutan yang mengarah pada kemarahan, dan kemarahan mengarah pada kebencian. Kemudian pada akhirnya kebencian mengarah pada penderitaan. Setelah berhasil mengurus klaim asuransi dan bisa memperbaiki mobil di pelabuhan, justru selanjutnya kami saling bergesekan dengan kendaraan lain ketika semua mobil berebut masuk ke lambung kapal. Untuk malam ini entah kita yang mengendalikan amarah atau amarah yang mengendalikan kita. Otak sudah tak selayaknya sejalan dengan hati. Akhirnya luapan emosi yang banyak keluar malam ini. Setiap kali kita berada di pelabuhan antara Sumatera dan Jawa, semua nada bicara orang-orang yang berebut masuk ke kapal sudah berubah menjadi logat keras Medan. Sudah nggak ada lagi kata elu tapi kau, nggak ada lagi kata gue tapi awak. Di sini kru sudah kena mental duluan karena diajar kasus yang baru selesai. Kini makin kehilangan arah ketika harus dibombardir dari kanan kiri, dipepet terus menerus oleh kendaraan lain. Tapi ini ALS bung, di dalam kabin kebanyakan membawa orang Medan. Akhirnya ledakan amarah sudah tak terbendung lagi. Sisi doon. Akan tua kasar. Potong tanggung. Coba diganti tangkinya. Bisa ya ganti yang. Oh, ledakan kan. Alhamdulillah akhirnya mengklaim asuransinya malam ini berlangsung lancar dan kru mulai semangat lagi dalam memperbaiki bus yang masih mengalami kendala di tangki minyak.
Karena kalau sampai nggak bisa diklaim, kasihan krunya harus kehilangan nominal kerugian yang sangat besar. Untuk urusan klaim asuransinya ternyata semuanya bisa di cover, baik dari segi kerusakan bus hingga hilangnya minyak yang tumpah di pelabuhan. Benar-benar petualangan yang sangat rumit kali ini bersama ALS 318. Semoga Bang Syukur dan kru lainnya selalu diberi kemudahan dan kelancaran untuk kedepannya. Tapi di tengah jalan pindahin ke ekonomi. Kenapa? Jadi dia apa namanya, mesinnya bocor. Oh, dibalikin duitnya, duit tiketnya harus balikin. Enggak, Tetap. pindah ekonomi juga. Penanggaran kerja bu. Kalau berhenti bang. Biarin. Nang mundur lo isi. Satu masuk semua dia tuh. Maju. Oh my God. Dengan lama turun juga kita ini. Woi. Woi, betul. Saya dasarnya. Ayo, Udah gak usah ikut-ikut lo. Udah dapet. Udah. Geser lah. Terus. Yang di kanan terus. Dambriye nyosor aja. Kiri. Kanan. Diam aja lagi. Kiri nggak ada yang sebelah kanan. Ada tuh lagi tidur. Ada. Oh iya. Yang di bawah. Oh. Oh, kanan spion. Udah pentokin aja. Ah, jangan mau. Biarin aja, penonton dia ini. Pusing. Masuk satu, masuk semua itu. Biarin. Maju. Mana bisa maju? Iya, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kanan spion kanan. Bisa itu. Orang ini nggak mau ngalah.
kalah tarikan gitu, tapi 15.21 itu spionnya udah nyantol di Damri. Padahal kita udah disuruh duluan sama petugasnya, tapi kendaraan lain nyoba nyerobot terus. Ini truk ini disuruh ke sana dulu nih. Gitu. Apalah dia maju dia. Iya, ke sana dulu dikit. Bisa dikit lah. Bisa. Ya. Sini maju dia. Kesulitan ngoper persnelang. Ada sudah. Sebenarnya itu bahan sudah. Dapat itu. Dia dapetin dong. Lagi. Oh. Baru baterai sa kaliwa. Tingin na tayo na wala bang. Ah. Ada pagkataray. Lagi lempar lagi. Tahan bro, tahan. Maraw, malihat nila. Masuk. Ni balak ngai bro. Kanan. Ana. Ikurnai menyipat, Ikurnai menyipak. Kurnai menyipak, kurnai. Menyipak na kurnai. Ha? Na daw di jarak na. Bisa. Naglir kay bay. Papayin situ. Jangan sampai masuk lagi kita loh. Ano bisa lagi mas? Wala nila tutup yung na. Giring, paano? Laki turukin orang apa nih ya bang? Laki turuk nen bang. Mas, natarok ini ya. Aspion. Pindah kemana? Pindah dermaga, Yona? Hah?
lagi naik. Akhirnya kami harus menepi dari kerasnya antrian. Tarikan bus kami tidak bisa mengimbangi ngototnya teriakan dari 4 kru bus di luar bus. Sekarang kondisi kapal kembali ke tengah karena ombak semakin besar. Di sini kita semua mendinginkan diri dulu. Sementara itu semua penumpang cowok kompak untuk turun dan siap beradu mulut lagi ketika harus berebut masuk ke kapal. Para penumpang sudah merasa frustasi, kalah terus-menerus dalam perebutan antrian. Beberapa penumpang mulai kecewa karena bus mempunyai banyak kru tapi tidak bisa mengawal bus sampai bisa masuk ke kapal. Seperti layaknya lomba tarik tambang, beberapa penumpang mulai ngotot. Ini masalah mental, biar awak nanti yang berdiri di depan bus. Mau nggak mau kita harus duluan karena kita sudah terlalu lama di sini. Chaos, bener-bener chaos. Nah ini kita lagi antri masuk kapal ya. Tadi udah rame rebutan masuk kapal. Ternyata ketika mau masuk ke dek kapal ombaknya besar, jadi kapalnya ditarik ke tengah dulu lagi. Jadi kita dibikin barisan rapi. Ini baru masuk ALS. Nggak tahu ini ekonomi kemana ini. Bodi Euroliner. Dan ini bis kita sudah terparkir rapi. Tadi sempat rame pokoknya. Semua penumpang hampir mau turun ngikut ngawal. Soalnya udah terlalu lama di sini. Ini Damri juga udah dibuka, jadi itu kapalnya tadi udah sandar di sana di depan sana, tapi ternyata ombaknya besar, jadi dia ke tengah dulu. Kita nunggu ombak tenang dulu. Kita masih nunggu ya. Jadi tadi ya ramenya masalahnya kita udah ngawal, udah ngasih jalan, ternyata ya memang kita mesin tua ya 1521 kita ngambil langkah personel 1 aja nggak masuk. Jadi nanti kalau diserobot bus lain juga nggak salah. Kita sudah berusaha tapi personelnya macet. Ini masih nunggu. Lihatnya dulu lah. Dapur ini kayaknya udah pakai 1526. Jadi dia tarikannya bisa ngangkat langsung cepet ya. Sedangkan kita benerin personel ayo untuk konsentrasi. Ntar aku ngambil video bisnya masuk. Aku mau ngambil video bisnya masuk. Hasilnya video kan? Oke, gua kirim buat ya. Joget-jogetlah. Hah? Siapa? Mana itu? Dari mana?
Nah, akhirnya kita udah di dek kapal ya. Jadi setelah dari jam berapa? Jam 8 terus kena masalah, kena apa namanya, deck door dari pintunya kapal terus bocor. Habis itu sampai ganti tangki minyak, bisnya akhirnya bisa berlabuh lagi masuk ke dek kapal. Sekarang jam setengah 2 pagi dari jam 8 malam. Perbaiki sendiri. Terus masalah klaim garansi nanti kita bahas di Merak ya. Jadi nanti untuk pengurusan klaim garansi dari pihak kapal katanya nanti di Merak. Coba nanti kita ikuti aja. Soalnya kalau trip panjang gini susah, apa namanya, mood dari kru maupun penumpang itu berubah-ubah. Jadi kita pinter-pinter nempatin diri aja. Jadi kalau tripnya apalagi berhari-hari ya, jadi sabar aja lah, nggak bisa langsung ditembak dar-dor ya. Jadi ini kita dapat kapal kok nggak biasanya. Ini biasanya kita ekonomi naik ke berapa kali ke Sumatera dapat jelek, ini bagus banget. Jadi buat teman-teman kalau dapat kapal bagus gini meskipun ekonomi, kalau ada tulisannya non ekonomi itu berarti berbayar ruangannya ya. Tapi kalau ada tempat tidur kayak gini, tempat tunggu, nah kalau kayak gini nggak ada tulisannya ini free berarti biasanya. Loh, nggak ada tulisannya. Tapi kalau ada tulisan non ekonomi berbayar. Kalau pakai stiker kayak gini biasanya bayar 10.000. Coba kita naik aja ke lantai 2. Penumpang ALS di lantai 2 soalnya. Besar banget ini. Ada tempat tidur juga. Terus ada kafenya. Ini makhluk halus semua, cantik-cantik, nggak ada yang jelek di sini. Cuman yang jelek kita bau oli semua lah. Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Tuh 2 orang ini depan kita. Coba naik aja. Gak kuat aku di belakang, malah bikin anu. Nah ini ada ruang main anak juga, ada ruang tunggu, kemudian wah bingung aku, besar banget soalnya. Nah gini nih, kalau gini berarti berbayar ya dia ya, non ekonomi. Nah ini berbayar berarti kalau ada urusan gini, kalau kita masuk. Kita coba ke sana, teman-teman kita di sana soalnya. Belum turun aja udah apa namanya, udah kenal semua saya sama penumpang ALS. Ada yang dari Jawa, ada yang dari asli Medan, ada yang dari Jakarta. Besar banget kapalnya. Cocok, istirahat dulu, cari tempat tidur. Ruang tunggunya. Aduh, ketemu makhluk halus lagi. Oke, saya mau istirahat dulu ya. Nanti selanjutnya pantengin aja channel tiap episodenya. Saya mau anu-anuan sama makhluk halus dulu. Dengan dunia itu, kita namamu kepada. Dengan manian molo tungi ko sirah. Unang pola behita mardongan hasian. Olan nama ban hacit ni rohai. Arian nanggor ini saya busi sound rohaki. Bohado hujung ni hubungan tahasia. Saya huri pudo itu setia ho salelengong. HP nomor 2 holong dipuriki. Tersongon bunga nama los diladani. Songoni maro. Jam 5 pagi, pas jam 5 pagi ini kita istirahat ke 11 di rumah makan di Merak itu ya, rumah makan PT ALS di Merak. Waktu kita berangkat juga ada ini, tiap ALS mau ke Jawa atau ke Jawa itu pasti rehat di sini dulu. Nah
Ini penumpang pada mas bangun, yang bangun cuma berapa orang. Kita nggak makan ya, udah nyampe di Jawa soalnya. Jadi kita ngudut aja. Rumah makan di Merak ini merupakan tempat singgah terakhir bagi bus ALS yang bertujuan akhir di Jakarta dan sekitarnya. Tapi kalau tujuan akhir seperti kita di Semarang, maka akan ada rehat satu kali lagi selain di sini. Penumpang sudah malas untuk turun dari bus karena mungkin sudah terlalu lama beristirahat di dalam kapal. Malam ini kami di atas laut 3 jaman. Mohon maaf kalau frame di atas kapalnya sedikit karena Mimin lagi anu sama 2 makhluk halus yang berasal dari Pekanbaru. Di sini kru mengisi perut dan beberapa penumpang yang ahli hisap pasti dijamin turun, walau hanya sekedar mengisap rokok dan memesan kopi. Kalau untuk urusan makan, sudah jarang terlihat dari penumpang kami yang makan berat di rumah makan ini. Hati rasanya sudah lega banget karena Jakarta sebentar lagi dan Semarang tinggal 550 kilometeran lagi, itu pun kalau via full tol Trans Jawa. Entah nanti kita bakal lewat mana, kita sudah sering banget nangkring di sini. Dulu waktu naik ALS 240 juga mampir di sini. Selamat tinggal Pulau Sumatera dan selamat datang di Pulau Jawa. Ini mau makan teleponnya sebelum ditabuh tiket kan? Tahu sama tiket. Hanya tiketnya sebelum ditabuh teleponnya kan? Oh loh. So lost and leave